melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ada pemimpin baru di Kabupaten Tebo. Tentu dengan hadirnya kita di sini sebagai bentuk perwujudan ingin membela pemimpin yang baru. Teman-teman, ada beberapa isu yang ingin kita bawa di sini yang kita duga bahwasanya Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tebo tidak layak menjabat. Sepakat teman-teman semua? Teman-teman semua, saya rasa kita semua telah membaca, kita semua telah mengetahui apa yang kita bawa hari ini. Saya rasa tidak ingin berlama-lama. Kami ingin Kepala Dinas Perkebunan segera hadir di sini menemui kami. Ingin harus memberi klarifikasi terhadap tuntutan kami. Teman-teman semua, tentu kemarin kita telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Tebo. Bahwasanya dana bagi hasil sawit di Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebanyak 14 miliar. Kemudian tahun 2024 turun sebanyak 12 miliar. Naasnya tahun 2025 dana bagi hasil turun sebesar 5 miliar. Ada apa? Sedangkan masyarakat hari ini tidak ada yang nebang pohon sawit satupun. Malahan bertambah. Tentu kita telah mengkaji teman-teman semua. Ternyata Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo tidak becus dalam mendata berapa jumlah petani sawit yang ada di Kabupaten Tebo. Nah, jadi bagaimana kita ingin mewujudkan Tebo maju ke depan? Bagaimana kita ingin mewujudkan infrastruktur yang baik, yang maju ke depan? Sedangkan Kadis Bun Tebo saja tidak maksimal mengelola dana bagi hasil yang tentu kalaulah maksimal, tentu Kabupaten Tebo hari ini perlahan-lahan bisa jadi lebih baik. Nah, kemudian terbitlah sebuah program peremajaan sawit rakyat PSR. Nah, per hari ini transparansinya perlu kita ketahui semua. Sepakat ya kawan-kawan semua? Dana PSR peremajaan sawit rakyat merupakan sebuah program pemerintah pusat yang ditujukan kepada masyarakat di daerah, salah satunya di Kabupaten Tebo, agar bisa mereplanting sawit. Per hari ini tidak diketahui bahwasanya tidak diketahui siapa koperasi mana yang menerima. Nah, kami ingin menuntut transparansi dari Dinas Perkebunan. Mungkin saya tidak ingin berlama-lama. Segera panggil Kepala Dinas Perkebunan, beri klarifikasi, kita diskusi, kita sama-sama cari solusi terkait permasalahan yang kami sampaikan. Sepakat tak? Sepakat. Mungkin tidak payah lama-lama karena harilah panas. Ya, kami ingin segera. Tidak ada lagi cerita. Saya rasa Pak Kadis sudah melihat tuntutan kami dan kami rasa sebagai masyarakat, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa selayaknya berikan klarifikasi. Nah, mungkin itu. Lagi bang? Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Bapak menyerahkan data karena data itulah nanti kita uji di kejaksaan yang akan kami bawa ke kejaksaan. Baik, terima kasih Bapak Kadis Bun yang terhormat menyampaikan dari Balai Radio. Sama kami orang dusun Tebo juga lah, sedang kuliah juga. Tentu bukan tanpa alasan kami hadir di sini, Pak. Tidak lain tidak bukan, sudah 25 tahun ternyata Bapak di Dinas Perkebunan. Alhamdulillah kan, ya mudah-mudahan akan terus di Dinas Perkebunan ini. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan kami selanjutnya, Bapak tadi selalu melemparkan bahwasanya masalah PSR ini adalah masalah dari mitra yang dari pemerintah pusat langsung. Nah, tidak masuk ke rekening Dinas Perkebunan. Oke, kita sepakat sampai di situ. Nah, namun ingin kami sampaikan, kami ingin keterbukaan secara terbuka agar benar-benar bisa kita verifikasi langsung keabsahan dan kebenaran yang Bapak sampaikan dengan meminta langsung data secara akurat. Itu. Yang kedua, terkait dengan DBH sawit. Nah, perlu kami pertanyakan, sebenarnya kenapa DBH sawit ini bisa berkurang? Kalaulah memang DBH sawit ini merupakan satu dana bagi hasil dari hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Tebo, apakah memang perkebunan masyarakat ini berkurang? Atau memang pendataannya yang belum maksimal? Atau bagaimana? Kalaulah masalahnya pendataan yang belum maksimal, alangkah malunya kita, Pak. Sudah 25 tahun ternyata di Siko kan. Nah, maksud kami sama berkaitan dengan meminta Dinas Perkebunan Tebo memberikan alokasi dana PSR peremajaan sawit raya tahun 2023-2024. Baik, ini syukur alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan adik-adik mahasiswa. Program PSR ini merupakan program nasional, Bapak, ya.
Dana ini merupakan dana yang dikumpulkan dari cukai CVU, ya. Dan ini dikelola oleh lembaga, bukan oleh pemerintah, Kementerian Pertanian bukan. Tadi ada lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya PSR ini diperuntukkan untuk siapa? Ya, ini berdasarkan Perdirjen Bu nomor berapa Bu? Nomor 03 2023 2022 ada syarat dan ketentuan. Ya, syarat dan ketentuan ini ada on desk dan on site. Kami periksa di kantor, kemudian nanti kami periksa di lapangan. Nah, selanjutnya verifikasi ini nanti akan dilakukan oleh tim kami Dinas Perkebunan berlapis adik-adik. Ya, Dinas Perkebunan Provinsi, lantas Direktorat Jenderal Perkebunan di pusat. Baru nanti BPDP menunjuk konsultan mereka untuk melakukan verifikasi ulang. Sepanjang syarat dan ketentuannya terpenuhi, maka ini dapat kita berikan. Dana ini dapat diberikan ke siapa? Adalah pekebun sawit, Pak. Ya, adik-adik, ini wajib masyarakat yang punya kebun sawit dan diberikan kepada mereka yang mau meremajakan sawitnya. Ini gratis. Saya perlu sampaikan, dana ini tidak masuk ke rekening Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tebo. Dana ini masuk langsung ke kelompok, ya. Insya Allah dana ini akan dikelola oleh mereka dalam rentang waktu P0 sampai P4. Dana ini ada 2 tahap ini, 3 malahan. Yang pertama dulu pemerintah memberikan 25 juta per hektar, ya. Kemudian yang kedua ada 30 juta per hektar. Dengan Perdirjen Bun yang terbaru itu menjadi 60 juta per hektar. Tolong sampaikan ke masyarakat kita. Sepanjang masyarakat punya lahan, tidak dalam kawasan, subjek objeknya jelas, maka beliau bisa masuk untuk mendaftar sebagai peserta PSR. Ya, dengan syarat dan ketentuan nanti kami bisa jelaskan. Salah satunya bebas dari hak guna usaha atau kepemilikan perusahaan yang lain. Yang jelas masyarakat harus punya KTP, kemudian tanahnya jelas, dan nanti akan dibuat titik ikat poligon berkaitan dengan posisi kebunnya, ya, sehingga itu menjadi kita pilot project bahwa Tebo yang bisa melaksanakan itu. Ini kami pikir boleh kamu dorong nanti, ya, macam mana Tebo yang sudah menyelesaikan RAN KSB menjadi RAD KSB, menjadi pilot project UNDP, kenapa bagi hasil kami kecil? Kita memang tidak pernah mendapatkan data itu. Nah, Adinda, bahwa kami, ya, Dinas Perkebunan hari ini memang wajib menyelesaikan pendataan pekebun. Saya dulu minta sama orang Switzerland itu, bagi kami duit, kami nak ngukur pekebun kami, petani kami. Tapi mereka kan keterbatasan juga dana, karena itu namanya kan NGO, pasti mungkin ada yang lain. Nah, hari ini dari dana DBH tadi ada sekian persen yang masuk ke bagian kami. Nah, perlu dipahami, dana DBH itu, ya, diberikan terhadap kita kabupaten, peruntukannya ada 2, ya, kepada infrastruktur, ya, kemudian ada 5 malahnya, ada infrastruktur, ada Dinas Perkebunan, ada sertifikasi ISPO, salah satunya pendataan pekebun, itu saya kita lakukan. Insya Allah di Jambi kita sudah cukup banyak, ya, di Jambi kita sudah menjadi yang pertama lah penggagas untuk RAD KSB dan RAN KSB. Kami berharap dengan dukungan adik-adik mahasiswa ke depan kita bisa lebih maksimalkan ini. Boleh besok kalau mempertanyakan ke Jambi misalnya, kenapa Jambi yang tidak punya sawit dapat bagi hasil yang lebih, ya, 2023 sekian, 2024 sekian, dan 2025 sekian. Hasil koordinasi kami dengan kawan-kawan kepala SKPD Kabupaten Kota di Provinsi Jambi itu memang dibagi rata 5 miliar seorang. Kami pikir alasannya ampuh. Kami sudah selesaikan RAD KSB. Kami sudah clearkan itu. Anda belajar dengan kami sebenarnya. Nah, tapi mungkin ini bisa kita sampaikan pada saat kita dialog lah nanti, saya pikir. Nah, mungkin itu yang abang tangkap. Kalau ada yang belum, nanti terhadap data nanti kami akan siapkan, ya. Kami akan siapkan dan kami akan serahkan nanti. 2024 ada satu kelompok yang sudah clear, nanti kelompok apa Bu? Gaboktan Sukakarya nanti, luasnya 22 hektar dan progresnya sudah sampai P0. Nanti kalau kamu nak nengok macam mana adanya di lapangan, boleh abang bawa. Ya, dengan tim abang nanti bisa ke lapangan. Mungkin itu ya yang bisa abang sampaikan. Yang lain silakan. Mungkin
So, tidak perlu berlama-lama lagi karena sudah mendengar klarifikasi dari Pak Kasbun Tebo. Tapi kami Hariko cuman mendesak Bapak memberikan data apa yang Bapak sampaikan tadi. Karena ini bukan hanya sebatas ucapan, tapi tertulis di kertas tinta hitam, kertas putih. Nanti abang akan siapkan itu dan kami tanda tangani ya. Tadi data koperasi, kemudian bagaimana di biar sawit porsinya. Nanti abang berikan yang 5 miliar itu bagaimana 2023, 2024 bagaimana nanti. Sudah benar data itu. Nah digunakan untuk apa hari ini akan kami berikan. Ya abang minta waktu, jangan sekarang lah. Ini mau balik harus diketik lagi. Nanti resmi abang sampaikan ke kami. Bisa ya? Oke, baiklah. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi kami bawa secara omongan juga ke depan kejaksaan. Ya, kawan-kawan. Nanti Oke, clear. Oke, baik. Terima kasih adik-adik sekalian yang telah melaksanakan aspirasinya secara damai dan sudah diklarifikasi oleh Bapak Kadisbun. Nah, mari kita bersama-sama untuk kembali ke aktivitas kita selanjutnya. Terima kasih atas siap. Mungkin kapan kami bisa dapatkan data doang? Kira-kira kapan? Besok pagi dek jam 10 kamu boleh datang kemari perutusan. Abang siapkan hari. Besok pagi. Udah bisa hari ini kalau kami tunggu? hari ini lah. Baik, hari ini nanti jam akhir tugasnya jam 4 sore kami siapkan. Hari ini. Jam 4 sore. Tidak mungkin kami nunggu. Adik boleh balik lah. Tadi kan Bapak bilang nanti ada perutusan saya. Ya. Oke. Bisa 1-2 jam ke depan, Bang? Abang minta jam 4 ya. Ini udah jam 11 lewat nih, jam setengah 12 mungkin. 11.15 mungkin abang perlu isoma segala macam. Ya, 2-3. Abang minta bantu. Ya. Jam 4 ya? Insya Allah jam 4. Sebelum jam 4 kalau selesai nanti abang bisa kabarkan. Atau kamu bisa datang. Nah, bang, jam 4. Untuk kepentingan masyarakat yang di Kabupaten Tebo yang nanti akan dialokasikan oleh pemerintahan Kabupaten Tebo. Nah, kalaulah tidak maksimal hasilnya, alangkah malunya kita, Pak. Malu nian, sumpah. Malu kalau kita memang kesalahannya ada di Dinas Perkebunan, masalah pendataan dan lain sebagainya. Nah, kami ingin ke depan Dinas Perkebunan lebih maksimal lagi. Data betul. Kalaulah ada lahan-lahan masyarakat yang berkonflik, segera kita selesaikan. Kalaulah ada masyarakat yang belum punya sertifikat, segera dorong. Kalaulah memang kita butuh sertifikat agar bisa benar-benar data. Karena kami kemarin membaca yang di angka tahun 2024, DBH Kota Jambi dengan Kabupaten Tebo hampir sama. Sedangkan saya kuliah di Jambi sana, di mana kebun sawit yang ada di Jambi sana? Sedangkan di Kabupaten Tebo, mulai dari Tanjung Simalidu sana sampai ke Telur Rendah sana, semuanya baik orang berkebun sawit. Semuanya orang berkebun sawit. Nah, tapi kenapa kok DBH kita dan bagi hasil kita berkurang dari pemerintah pusat? Kalaulah ini memang ada masalahnya di Dinas Kabupaten Tebo, saya rasa tidak ada malu kita untuk menyatakan kalau kita salah, Pak. Ya, kalaulah masalahnya di pemerintah pusat, nah, coba sampaikan apa masalahnya. Sedangkan di Kota Jambi sana hampir sama kemarin tahun 2024. Nah, mungkin itu, Pak. Silakan Pak jawab dulu. Baik, Adinda, alhamdulillah kalau sama-sama balai radio. Itu loh kali, Pak. Itu loh kali, ayah saya dari sana. Jadi alhamdulillah begini adik-adik yang mahasiswa yang saya banggakan ya. DBH sawit ini pengaturannya oleh Kementerian Keuangan. Kemenq nomor 91 ya. PMK 91 baik ya. PMK 91. Kita, TAPD kita, Pak Bupati kita, tanda daftar budidaya di area konflik ya. Salah satunya di Koperasi Sawit Madu Bengkal SMB yang berada di Kecamatan Tebo Ilir. Kita harus menyamakan frekuensi dulu. Apa itu STDB? Ini tugas siapa sebenarnya? Surat tanda daftar usaha budidaya perkebunan ini adalah satu tugas kami dari Dinas Teknis Perkebunan Peternakan. Amanah dari pemerintah, kita harus mendata pekebun kita. Ya. Sampai hari ini dana yang dialokasikan langsung tidak ada. Tapi nanti cerita DBH, mudah-mudahan ada cerita DBH, saya bisa suitkan itu nanti. Hari ini berkaitan dengan permohonan dari Koperasi Sawit Madu ya. Untuk menerbitkan STDB itu kami sebagai tim ya dapat menerbitkan itu sepanjang syarat dan ketentuannya. Madu ini perlu kita ketahui bersama ya. Adik-adik mahasiswa ini adalah syarat yang dimiliki mereka sertifikat hak milik ya. Kami pikir kepemilikan lahan dengan sertifikat hak milik sangat mutlak ini. Kalau ada hal yang kurang pas, ada penyimpangan, penyelewengan, bisa dikoreksi nanti kebenaran sertifikatnya melalui kawan-kawan kita Badan Pertanahan. Selanjutnya,
ini tugas kita, termasuk adik-adik mahasiswa, ya, dalam rangka untuk mendapatkan PAD dari data yang kami kumpulkan ini. Hari ini Tebo insya Allah ya, ini sudah ada sekitar 4.000-an hektar yang kami data. Kami perlu sampaikan bahwa data STDB ini Jambi kebetulan Tebo itu menjadi pilot project. Nanti saya cerita lagi bagaimana Dinas Perkebunan menjadi pilot project tentang DBH sawit, RAN KSB. Ya, nah mungkin kita jarang dialog saja. Kalau memang mau dialog mungkin kita bisa lebih banyak nanti mendapatkan informasinya. Terhadap area konflik ini insya Allah sepanjang mereka punya syarat dan ketentuan yang terpenuhi, ya, maka ini akan kami terbitkan. Dan kami sudah pernah memfasilitasi ini, turun ke lapangan memproses kepada masyarakat kita di RT 17. Mohon maaf Bapak, mereka tidak punya alas hak mereka. Katanya adanya, maka itu yang kami pikir tidak mungkin kita bisa teruskan. Yang ketiga, mendesak Kadisbun Tebo mundur dari jabatan karena tidak kompeten, ya, dalam menjalankan tugas dan wewenang. Terbukti dengan banyaknya problem perkebunan di Kabupaten Tebo. Selanjutnya, menurun drastisnya DBH sawit. Nah ini kita bicara DBH. Apa itu DBH? Dana bagi hasil yang akan kita terima. Saya perlu sampaikan bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi adalah satu-satunya kabupaten yang bisa menyelesaikan RAD KSB, turunan dari RAN KSB yang digagas oleh Bapak Presiden tahun nomor berapa 6? Impres nomor 6 tahun 2019. Hanya Tebo yang bisa melaksanakan itu sampai dengan hari ini. Selanjutnya kita menjadi pilot project secara dunia Bapak. Switzerland pernah datang ke kita untuk melihat pekebun kita, petani kita, ya, bahwa kita secara RAN KSB, ya, Sekretariat Nasional itu mengakui bahwa di Indonesia ada 4 provinsi yang sudah menjalankan, salah satu provinsi dan Kabupaten Tebo. Insya Allah kami sudah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tebo. Saya pikir kalau kita mau berdialog lebih konkret nanti bisa, kapanpun kami bisa siapkan waktu Bapak. Berkaitan dengan permintaan Bapak untuk adik-adik untuk mundur, ya, kami memahami bahwa jabatan itu adalah amanah sepenuhnya, ya. Dan ini tergantung polisi daripada Pak Bupati. Alhamdulillah di perkebunan saya baru 25 tahun, Pak. Dan saya putra daerah Kabupaten Tebo. Saya di Balai Rajo, asli orang Kabupaten Tebo, ya. Dan alhamdulillah dari awal saya sudah di Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo. Ya, secara histori insya Allah saya mengerti dan paham tentang perkebunan kita. Kami pikir itu beberapa hal, ya. Nah, ada yang belum ini, menurun drastisnya DBH sawit kita. 2023 kita 14 miliar, 2024 12 miliar, 2025 5 miliar, ya. Kami dapat sampaikan dana ini tidak masuk ke rekening Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo, ya. Ini di Pemda Kabupaten Tebo, baru nanti ada relokasi ke masing-masing kegiatan. Dari dana DBH 2024-2025, Tebo itu ada pendataan pekebun. Ini tadi yang kita butuhkan. Bagaimana kita bisa mendata pekebun sawit kita, ya? Bagaimana pekebun sawit rakyat bisa berdaya, bisa punya daya jual tinggi, bisa punya daya saing tinggi, harganya harus kompetitif. Tuntutan STDB itu adalah bagian dari bagaimana bisa membuat sertifikasi ISPO. ISPO itu adalah lembaga sertifikasi yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk bersama-sama dengan RSPO, ya Bu, ya. RSPO itu adalah Eropa punya. Nah ini kita merupakan kewajiban mandatori. Kami menggaransi terhadap kebun-kebun kita yang sudah jelas ranking buahnya, asal buahnya. Oke, baik, kami pikir demikian mungkin ya beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan klarifikasi kapanpun bisa kita diskusikan lagi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban konkret. Bagaimana kita membangun Tebo ke depan, bagaimana kita bisa membuat Tebo ini lebih maju. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila kita sudah mendengar klarifikasi dari Pak Kadisbun Tebo, yang mana sudah banyak data yang disampaikan melalui ucapan-ucapan yang diterangkan kepada kita. Namun tidak berhenti Terima kasih. Insya Allah kami akan memberikan informasi dimaksud. Coba.
yang kami banggakan adik-adik mahasiswa ya. Kami dari Dinas Teknis Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan apa yang kami terima, ini aksi damai gerakan mahasiswa ya. Kabupaten Tebo Gemakanto ini adapun beberapa